Nope. Dah? 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fluidostatis dan dinamis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari... Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Andika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Agillah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Umia. Perkenalkan, nama saya Alia Meta Zahra. Perkenalkan, nama saya Aurania Latoiza. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang fluidostatis dan dinamis. Nah, apa sih fluidostatis itu? Fluidostatis adalah kondisi fluida yang tidak bergerak, di mana tekanan air berkembang skala arah dan meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Dalam teknik sipil, konsep ini penting karena tekanan hidrostatik mempengaruhi stabilitas struktur penahan air seperti tanggul dan dinding penahan. Perhitungan tekanan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan tergesan, retak, hingga kegagalan struktur seperti jebol. Oke, selanjutnya masuk ke fluida dinamis. Fluida dinamis adalah membahas fluida yang bergerak, berbanding terbalik dengan fluida statis yang berkaitan dengan kecepatan aliran, debit, dan energi aliran. Dalam teknik sipil, konsep ini menjadi dasar perencanaan sungai, saluran air, dan pengendalian banjir. Nah, fluida dinamis ini alirannya dengan kecepatan dapat menimbulkan daya erosi yang menggerus dasar sungai dan kaki tanggul sehingga meningkatkan resiko kerusakan infrastruktur. Jadi setelah pembahasan dari hari tadi tentang fluidostatis dan fluida dinamis, maka kita langsung masuk ke studi kasus. Nah, jadi fluidostatis ada studi kasus tanggul jebol di Bekasi. Nah, jadi peristiwa tanggul jebol di Bekasi ini menunjukkan bagaimana tekanan fluidostatis dapat menjadi salah satu faktor utama dari kegagalan struktur bangunan. Nah, jadi ketika permukaan air sungai itu naik dan karena akibat curah hujan yang tinggi, maka tekanan hidrostatis pada dinding tanggul meningkat dan sebanding dengan kedalaman air. Nah, terus tekanan yang terus bertambah ini dapat bekerja tegak lurus dengan permukaan tanggul, sehingga jika kualitas material atau struktur tanggul itu tidak cukup kuat untuk menahan gaya tersebut, maka dinding pada tanggul tersebut dapat retak dan akhirnya bisa menjadi jebol. Nah, terus selain itu, gaya dari samping dari air ini yang tertahan membuat bagian tanggul yang paling dalam menerima tekanan yang sebesar. Nah, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan terjadinya kebocoran, erosi, hingga keruntuhan. Jadi, terus kita masuk ke studi kasus seperti dinamis. Nah, fluida dinamis. Nah, studi kasusnya itu adalah tingginya debit air pada Sungai Cimanuk ketika hujan tinggi. Nah, tingginya debit air di Sungai Cimanuk ini terjadi ketika hujan deras atau turun secara berkelangan yang menyebabkan volume menjadi tinggi. Nah, curah hujan yang tinggi ini dapat membuat volume air meningkat dan aliran sungai bergerak lebih cepat. Nah, jadi fluida dinamis ini berbeda dengan fluida statis, yaitu yang bergerak. Nah, dalam konsep fluida dinamis, peningkatan debit air ini menyebabkan kecepatan aliran air bertambah, sehingga energi aliran juga semakin besar. Akhirnya aliran mengalir semakin deras dan membawa material seperti lumpur, batu, dan sampah, sehingga meningkatkan gaya erosi pada tebing sungai, dan arus yang kuat ini memperkecil tekanan pada permukaan air, namun meningkatkan tekanan dinamis pada bagian besar tebing sungai. Tapi sebelumnya, studi kasus pada fluida dinamis ini diambil dari news.com. Nah, terus kalau di fluida dinamis ini diambil dari kompas.com. Penerapan konsep fluidostatis pada studi kasus tanggul jebol di Bekasi. Pada peristiwa tanggul jebol yang terjadi di Bekasi, konsep fluidostatis terlihat jelas bahwa cara tekanan air meningkat seiring naiknya permukaan sungai.
Ketika kedalaman air bertambah, tekanan hidrostatis pada dinding tanggul juga semakin besar, terutama pada bagian bawah yang menerima tekanan yang paling besar. Tekanan ini bekerja ke samping dan terus menentang struktur tanggul. Jika kekuatan material tanggul tidak mampu untuk menahan gaya tersebut, maka akan muncul rembesan atau retakan hingga akhirnya tanggul jebol. Kejadian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai tekanan fluidostatis sangat penting dalam merancang dan menjaga kekuatan tanggul agar mampu menahan tekanan air saat debit airnya meningkat. Lanjut ke penerapan konsep fluidodinamis pada studi kasus tingginya debit Sungai Cimanuk. Saat curah hujan tinggi mengguyur daerah hulu, debit air di Sungai Cimanuk meningkat drastis. Peningkatan debit ini membuat kecepatan aliran air bertambah sesuai dengan prinsip bahwa debit berbanding dengan luas penampang dan kecepatan alirannya. Arus yang semakin cepat menyebabkan tekanan dinamis meningkat, sehingga air memiliki energi yang lebih besar untuk menggerus dasar dan tebing sungai. Dengan bertambahnya kecepatan aliran, kemampuan sungai mengangkat sedimen seperti pasir, lumpur, dan batu dan lain-lainnya juga meningkat, membuat arus semakin kuat dan keruh. Turbulensi yang timbul dari aliran cepat ini memperbesar resiko luapan air ke wilayah sekitarnya. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana konsep fluidodinamis berperan penting dalam menjelaskan sebab akibat tingginya debit air dan dampak yang ditimbulkan di Sungai Cimanuk. Ini gambar ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak berkepanjangan yang dapat terjadi pada fluidostatis dan fluidodinamis, di mana dampak tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan air dan aliran air yang bekerja terus-menerus terhadap suatu struktur atau lingkungannya. Terkait fluidostatis, yang pertama adalah pelemahan struktur. Tekanan air yang terus meningkat dapat menyebabkan konstruksi penahan air perlahan kehilangan kekuatan. Selanjutnya, terjadinya genangan lama. Air yang mengalir bebas mengakibatkan wilayah rendah tegangan dalam waktu panjang. Yang ketiga adalah potensi kerusakan gunung, di mana variasi tekanan air dapat memicu keretakan dan kerusakan kembali pada area penahan air. Yang terakhir adalah penurunan stabilitas tanah. Kondisi tanah menjadi terlalu jenuh air sehingga kekuatan menopang bangunan dapat berkurang. Selanjutnya pada fluidodinamis. Yang pertama adalah pengikisan berkelanjutan. Aliran air berkecepatan tinggi dapat menggerus permukaan tanah dan tepian aliran secara terus-menerus. Yang kedua adalah perubahan bentuk aliran. Perpindahan sedimen akibat arus yang kuat dapat mengubah jalur dan bentuk dasar sungai. Yang ketiga adalah kerusakan fasilitas sekitar aliran. Bangunan dan infrastruktur di sepanjang aliran air rentan rusak akibat tekanan arus. Dan yang terakhir, penumpukan sedimen. Material yang terbawa aliran menumpuk dan mempersempit jalur air hingga resiko banjir semakin besar. Jadi teman-teman, selanjutnya itu ada penanggulangan secara teknik sipil pada studi kasus tanggul jebol di Bekasi. Yaitu pertama itu penambangan darurat menggunakan bronjong plus sandbag seperti yang dilakukan dengan menumpuk batu dalam keranjang saluran bronjong dan kalori pasir supaya air saat berikutnya bisa tertahan. Oke. Selanjutnya pengerahan alat berat dan perbaikan segera. Alat berat diturunkan untuk membersihkan puing, memperkuat struktur tanggul dan mempercepat pemulihan. Penting dilakukan secepat mungkin sebelum musim hujan berikutnya. Lalu selanjutnya itu pembangunan tanggul permanen atau rekonstruksi berkualitas. Setelah perbaikan darurat, perlu dibangun ulang tanggul dengan material dan struktur kuat agar kejadian jebol tidak terulang, bukan sekedar patch up.
darurat, ini adalah langkah lanjutan ideal setelah jebolnya terjadi. Lalu yang terakhir itu ada monitoring dan inspeksi rutin terhadap tanggul. Tanggul harus diberikan secara berkala. Letakkan rembesan deformasi untuk mendeteksi kerusakan kecil sebelum menjadi jebol besar. Oke, jadi selanjutnya penanggulan secara teknik sipil pada studi kasus debit air Sungai Cimano. Jadi itu pertama itu ada pembuatan kolam retensi atau ruang banjir di sekitar hulu area tangkapan air untuk menahan limpasan air sebelum mencapai sungai utama sehingga debit puncak tidak terlalu besar. Itu kedua ada pengaturan tata ruang dan sepadan sungai. River buffer zone. Jadi itu tuh sepadan tuh kayak garis pinggir sungai kanan kiri biar tidak adanya terjadi erosi teman-teman. Terus tuh dia tuh membatasi pembangunan di sepadan sungai agar tidak mempersempit aliran dan memberi ruang bagi sungai saat debit naik. Yang ketiga ada stabilisasi bantaran dan perlindungan erosi memperkuat sisi sungai agar tidak gampang longsor atau ambles ketika air meluap atau saat arus deras. Misalnya tuh dengan revetment, vegetasi yang kuat atau struktur tahan erosi. Itu terakhir pengelolaan DAS, daerah aliran sungai, inklusif upstream to downstream. Karena luapan berasal dari hulu perlu mengendalikan alih fungsi lahan, drainase, dan daerah tangkapan air agar debit banjir bisa dikendalikan sejak awal. Jadi segitu ya teman-teman. Sekian penjelasan studi kasus fluida statis dan dinamis dari kelompok 2. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah. Yuk, beres yuk.